Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan case method dengan judul kesetimbangan uap cair. Perkenalkan, saya Bilqis Putri Yasmin dengan NIM 24310400150. Baik, untuk yang pertama yaitu tujuan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sistem mengikuti hukum moral dan mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian antara data eksperimen dan kalkulasi. Dengan membandingkan grafik T eksperimen dan T calculation, dapat dipahami bahwa penyimpangan terjadi karena sifat non-ideal sistem yang dipengaruhi oleh interaksi molekuler dan polaritas. Memasuki bagian pertama, apa itu kesetimbangan? Nah, di sini kesetimbangan merupakan kondisi di mana suatu sistem tidak mengalami perubahan keadaan dari waktu ke waktu karena laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Perkenalkan, saya Dinda Puji Lestari, absen 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan uap cair. Kesetimbangan uap cair adalah kondisi di mana fase cair uap suatu zat berada dalam keadaan setimbang, yaitu kecepatan evaporasi sama dengan kecepatan kondensasi pada tingkat molekuler. Selanjutnya yaitu kesetimbangan uap cair isobarik, kesetimbangan pada tekanan tetap di mana suhu dan komposisi fase uap cairnya tadi berubah sesuai dengan tekanan tersebut untuk mencapai kondisi setimbang. Nah, karena merupakan isobarik, maka digunakan perhitungan menggunakan bubble point temperature atau bubble T. Selanjutnya yaitu bubble point temperature atau bubble T. Di sini suhu di mana suatu campuran cair mulai mendidih dan terbentuk gelembung uap pertama kali pada tekanan tertentu. Pada suhu ini, cairan mulai menguap dan fraksi mol uap total sama dengan 1. Pada variabel ini, yang diketahui adalah fraksi mol komponen dalam fase cair atau X1 dan tekanan sistem atau P. Kemudian, yang dicari yaitu suhu T dan fraksi mol komponen dalam fase uap atau Y1. Selanjutnya, pada case method ini kita menggunakan larutan sistem biner. Jadi sistem biner itu apa? Sistem biner yaitu sistem yang terdiri dari dua komponen yang berada dalam keadaan setimbang antara fase uap dan cairnya. Pada sistem ini, fraksi mol masing-masing komponen di fase cair dan fase uap, serta suhu dan tekanan sistem saling berhubungan dan dapat digambarkan dalam kurva kesetimbangan uap cair atau FLE, yang menunjukkan hubungan temperatur versus komposisi. Selanjutnya yaitu menggunakan persamaan Antoine. Suhu percobaan pada case method ini bertujuan untuk membandingkan data hasil eksperimen dengan nilai teoritis yang dihitung, yaitu menggunakan persamaan Antoine. Persamaan ini digunakan untuk memprediksi bagaimana tekanan uap jenuh suatu zat berdasarkan suhu, sehingga bisa diketahui apakah hasil tersebut sesuai dengan teori. Untuk rumusnya yaitu ada log 10 P1 sama dengan A min B per T plus C. Dengan rumus tersebut, kita bisa membandingkan tekanan uap hasil percobaan dan hasil perhitungan dari persamaan Antoine, dan kita bisa melihat seberapa akurat model tersebut dalam menggambarkan kondisi sebenarnya dari sistem uap cair. Selanjutnya yaitu masuk ke bagaimana langkah pengerjaannya. Yang pertama, dari langkah pengerjaan kita harus mencari data apa yang dapat diketahui dari jurnal tersebut. Nah, dari data yang kami dapatkan dari jurnal yaitu didapatkan bahwa larutan ini merupakan larutan campuran biner antara tetrahidrofuran dan asam asetat. Kemudian didapatkan kami menggunakan tekanan 87,0 kPa dan ada untuk perhitungan X1. Kemudian suhunya menggunakan Kelvin. Dari jurnal tersebut juga didapatkan persamaan Antoine untuk konstanta ABC-nya, seperti pada gambar yang ada pada PPT. Untuk langkah-langkah pertamanya yaitu setelah kita menulis data yang diketahui yaitu X1 dan T,
Kemudian dari data X1 itu kita bisa mengetahui X2 eksperimen dengan menghitung rumusnya X2 sama dengan 1 min X1. Kemudian menentukan T asumsinya. Untuk pada kelompok kami, T asumsi ini sama dengan T eksperimen. Lalu menghitung P1 zat dan P2 zat pada setiap suhu yang ada dengan persamaan Antoine berdasarkan T asumsi. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung P calculation pada setiap temperatur. Ini menggunakan perhitungan bubble T dengan rumus P sama dengan X1 kali P1 zat ditambah X2 kali P2 zat. Nah, hasil P calculation disamakan dengan P eksperimen yaitu 0,87 bar menggunakan solver. Selanjutnya, yaitu setelah itu kita mencari Y1 calculation secara teoritis dengan rumus Y1 sama dengan X1 P1 zat per P. Nah, dari data yang diperoleh yaitu kita mendapatkan X1, bisa mengetahui X2 eksperimen. Selanjutnya yaitu Y calculation 2 yaitu 1 min Y1 calculation. Nah, hasil dari bubble T yaitu T gas yang sudah disolver. Ini adalah data yang didapatkan dari jurnal. Nah, di sini kan kalau kita masukkan T eksperimen langsung untuk kalau kita masukkan kita hitung P berdasarkan T eksperimen ya, itu hasilnya bakal beda-beda, nggak 0,87 bar. Padahal ini kan di sini dalam jurnal ini itu sistemnya isobarik seperti itu. Kalau kita masukkan ini misal kita input ya, ini karena saya sudah lakukan solver ya. Nanti kita akan belajar gimana cara solver itu. Kalau kita masukkan ini sesuai dengan yang eksperimen seperti itu ya, itu nanti 386,3. Coba kita masukkan. Nah, ini akan selisihnya ada deviasi nih, ada penyimpangan nih. Harusnya kan 0,87 tapi ini 0,873633 seperti itu. Nah, maka kita ini harus kita itu di sini nyari berapa sih T yang seharusnya ketika sistemnya itu disetting 0,87 bar gitu, sesuai dengan X1 yang didapatkan dari eksperimen, X1 yang disampling dari eksperimen itu. Nah, coba saya kembalikan. Ctrl Z. Nah, ini bisa lihat ini sesuai dengan ini. Nah, tapi sebenarnya tapi sebelum itu juga harus mencari enggak ya, jadi seperti itu. Gunanya juga mencari P-calculate ini adalah untuk memodelkan bagaimana kurva Y1 itu seperti itu. Nah, kita langsung saja ke bagaimana sih caranya itu untuk mencari mencari nilai suhu yang tepat supaya P-nya ini sama dengan 0,87 bar. Kita gunakan solver. Nah, di sini itu delta P atau perbedaan P ya, antara yang di sini yang berdasarkan kalkulasi dan yang berdasarkan eksperimen. Kita mau yang kalkulasi ini harus sama dengan eksperimen. Nah, otomatis kan harusnya penyimpangan ini jika dijumlahkan seluruhnya itu harus sama dengan 0. Seperti itu. Maka kita mau ini J43 ini sama dengan 0.
Dengan mengubah variabel apa? Dengan mengubah ini semua, T ini semua ini. Kita yang bisa diubah kan T ini tadi, yang mempengaruhi. Seperti itu. Nah, terus kita kasih syarat nih. Kita hapus dulu. Bentar. Kita hapus dulu. Nah, kita mau kasih syarat nih. Kita mau 0 ini didapatkan dengan mengenolkan semua ini gitu loh. Jangan kan bisa jadi ini 0 ini bisa didapatkan, tapi di sini ada yang positif, ada yang negatif, positif negatif enggak 0 semua gitu loh. Maka kita kasih syarat seperti ini. Lalu kita solve. Oke, solver found a solution, berarti berhasil nih. Kita menemukan visible value-nya untuk T ini, setiap samplingnya ini berapa yang seharusnya, seperti itu. Nah, di sini data yang didapatkan itu yaitu P system, yaitu 0,87 kPa atau 0,87 bar, dan data yang didapatkan dari jurnal itu adalah X1, P tadi X1 dan T eksperimen, seperti itu. Nah, di sini kita mau menggunakan perhitungan bubble T. Otomatis kita mencari X2. X2 nya kan bisa didapatkan dari 1 min X1, sehingga didapatkan seperti itu. Lalu dengan kita dapat X1 dan X2, kita bisa ngitung P-nya nih, P calculate. Nah, tapi kita juga harus menghitung dulu P1 sat dan P2 sat. Nah, itu kita hitung berdasarkan pertama kita hitung dulu berdasarkan suhu eksperimen begitu. Nah, T-gas itu awalnya kami masukkan ya suhu eksperimen itu kan, kita belum tahu sebenarnya suhu yang seharusnya itu berapa sih. Suhu kalau mengikuti hukum Raoult itu harusnya berapa sih, kan masih nggak tahu ya. Nah, kita masukkan dulu T-gas itu sebagai T eksperimen, seperti itu, untuk menghitung P1 sat dan P2 sat. Nah, P1 sat dan P2 sat itu nanti digunakan dalam menghitung P calculate, seperti itu, P system. Nah, kan itu perhitungannya itu X1 P1 sat ditambah ditambah X2 P2 sat sama dengan P calculate sama dengan P, kan begitu. Nah, awalnya kita masukkan T-gasnya itu ya T eksperimen itu, lalu kita lakukan solver lah. Kita lakukan solver supaya P calculate itu sama dengan P system pada saat eksperimen, yaitu 0,87 bar itu. Nah, perlu diketahui juga yang P1 sat dan P2 sat itu juga kita menghitung juga perlu data persamaan Antoine dari komponen tetrahidrofuran dan acetic acid itu. Nah, kita pengen cari tahu nih, suhu yang sebenarnya. Suhu yang sebenarnya itu berapa sih kalau mengikuti hukum Raoult? Ya, kita gunakan solver sehingga P calculate dengan P eksperimen itu hasilnya sama 0,87 begitu. Nah, dengan disamakannya P calculate dan P eksperimen, nah kita bisa menghitung Y1, tapi Y1-nya ini ya berdasarkan calculation, bukan Y1 eksperimen, karena memang tidak disediakan data Y1 eksperimennya, seperti itu. Nah, kita bisa menghitung
Y1, lalu dengan bersamaan Y1P sama dengan X1 dikalikan P1 sat, sehingga Y1 sama dengan X1 P1 sat per P, seperti itu. Nah, kalau Y1 nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari Y2, tapi ya balik lagi tadi itu Y1 dan Y2 ini adalah hasil kalkulasi, bukan hasil eksperimen. Lalu kita masuk ke grafik. Nah, di sini kita bisa membandingkan nih antara data yang tersedia tadi kan hanya X1 ya, hanya X1 eksperimen seperti itu. Maka yang bisa kita bandingkan di sini itu adalah X1 hasil eksperimen. Kita gambarkan dengan titik-titik begini, lalu kita bandingkan nih dengan X1 hasil X1 berdasarkan kalkulasi, yaitu jika T-nya itu adalah T kalkulasi, T gas ini, T yang seharusnya ketika P sistem itu sama dengan 0,87 bar, seperti itu. Nah, ini ada perbedaan ya, ada sedikit, bisa dilihat ada sedikit penyimpangan. Nah, itu kenapa? Karena si campuran itu antara tetrahidrofuran dan asam asetat itu tidak benar-benar mengikuti hukum Raoult, seperti itu. Nah, terus yang atas ini adalah Dulin ya, Dulin. Nah, itu berdasarkan Y1 calculation, seperti itu. Di sini nggak ada Y1 eksperimental karena memang tidak diketahui Y1-nya berapa, seperti itu. Nah, itu yang sebelah kanan itu adalah jika dilakukan pemodelan dengan sistem NRTL untuk campuran non ideal, seperti itu. Nah, di situ bisa dilihat bahwa fraksi mol THF atau X1 ya, fraksi mol liquid THF itu sudah pada garis, yang artinya sudah sesuai dengan pemodelannya. Jadi di situ pemodelan dengan hukum Raoult sederhana ini belum merepresentasikan kesetimbangan sistem tetrahidrofuran dan asam asetat. Tapi kalau NRTL itu sudah cukup merepresentasikan kesetimbangan uap cair dari tetrahidrofuran dan asam asetat, seperti itu. Nah, hasil dari kurva ini sudah sesuai dengan hukum Raoult, yaitu kurva kiri X1 versus T atau bubble point, dan kurva kanan Y1 VST atau dew point, seperti itu. Nah, di mana kurva ini itu membentuk khas sistem biner vapor liquid equilibrium, yaitu kesetimbangan antara dua fase cair dan uap, dan tidak terjadi azeotrop ya. Nah, selanjutnya grafik tersebut itu konsisten dengan prediksi hukum Raoult dan hasil eksperimen dari jurnal yang menyatakan sistem tetrahidrofuran dan asam asetat tidak membentuk azeotrop pada tekanan 50,2 hingga 101,1 kilopascal.
Untuk yang selanjutnya yaitu analisis dari grafik dan jurnal. Titik-titik eksperimen X1 aktual tidak sepenuhnya berada pada garis perhitungan teoritis. Terdapat perbedaan kecil antara data eksperimen dan kurva hasil perhitungan hukum Raoult. Hal tersebut wajar karena pada jurnal menyatakan bahwa sistem ini mengalami tekanan uap total sistem yang lebih rendah jika menggunakan hukum Raoult untuk sistem ideal. Jurnal menggunakan model NRTL dan Uniquark non-ideal yang lebih cocok karena THF dan asam asetat memiliki polaritas tinggi dan interaksi spesifik. Selanjutnya yaitu penyebab seharusnya campuran larutan biner THF plus AA menggunakan sistem non-ideal. Struktur molekul antara THF plus AA, THF memiliki cincin ether, polar namun tidak memiliki donor ikatan H, hanya akseptor. Asam asetat memiliki gus karboksilat, sangat polar dan mampu berikatan dengan H sebagai donor dan akseptor. Adanya gugus polar dan struktur yang mendukung pembentukan interaksi intermolekul kuat atau H-bound menjadikan sistemnya non-ideal. Penyebab seharusnya campuran larutan biner THF dan asam asetat ini, salah satu penyebabnya yaitu adalah gaya tarik menarik antar molekul. Jika dilihat dari struktur molekulnya, asam asetat ini memiliki gugus min COOH yang mampu membentuk ikatan hidrogen dengan THF yang memiliki gugus ether strip O strip. THF merupakan senyawa polar yang sama dengan asam asetat. Kombinasi ini meningkatkan interaksi heterogen dibandingkan homogen, sehingga pada hasilnya menyebabkan penurunan uap total atau negative deviation from Raoult's law. Terakhir yaitu kesimpulan, pada campuran biner THF plus asam asetat merupakan campuran sistem non-ideal. Oleh karena itu, perhitungan menggunakan metode seperti NTRL atau Uniquark diperlukan untuk menghitung aktivitas koefisien yang mencerminkan ketidakidealan tersebut. Sistem dianalisis bersifat non-ideal dan tidak mengikuti hukum Raoult secara presisi karena lemahnya ikatan antar molekul dan perbedaan polaritas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, hasil dari kurva ini sudah sesuai dengan hukum Raoult, yaitu kurva kiri X1 versus T atau bubble point, dan kurva kanan Y1 VST atau dew point, seperti itu. Nah, di mana kurva ini itu membentuk khas sistem biner vapor liquid equilibrium, yaitu kesetimbangan antara dua fase cair dan uap, dan tidak terjadi azeotrop ya. Nah, selanjutnya grafik tersebut itu konsisten dengan prediksi hukum Raoult dan hasil eksperimen dari jurnal yang menyatakan sistem tetrahidrofuran dan asam asetat tidak membentuk azeotrop pada tekanan 50,2 hingga 101,1 kilopascal. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis dari grafik dan jurnal. Titik-titik eksperimen X1 aktual tidak sepenuhnya berada pada garis perhitungan teoritis. Terdapat perbedaan kecil antara data eksperimen dan kurva hasil perhitungan hukum Raoult. Hal tersebut wajar karena pada jurnal menyatakan bahwa sistem ini mengalami tekanan uap total sistem yang lebih rendah jika menggunakan hukum Raoult untuk sistem ideal. Jurnal menggunakan model NRTL dan Uniquark non-ideal yang lebih cocok karena THF dan asam asetat memiliki polaritas tinggi dan interaksi spesifik. Selanjutnya yaitu penyebab seharusnya campuran larutan biner THF plus AA menggunakan sistem non-ideal. Struktur molekul antara THF plus AA, THF memiliki cincin ether, polar namun tidak memiliki donor ikatan H, hanya akseptor. Asam asetat memiliki gus karboksilat, sangat polar dan mampu berikatan dengan H sebagai donor dan akseptor. Adanya gugus polar dan struktur yang mendukung pembentukan interaksi intermolekul kuat atau H-bound menjadikan sistemnya non-ideal. Penyebab seharusnya campuran larutan biner THF dan asam asetat ini, salah satu penyebabnya yaitu adalah gaya tarik-menarik antar molekul. Jika dilihat dari struktur molekulnya, asam asetat ini memiliki gugus min COOH yang mampu membentuk ikatan hidrogen dengan THF yang memiliki gugus ether strip O strip. THF merupakan senyawa polar yang sama dengan asam asetat. Kombinasi ini meningkatkan interaksi heterogen dibandingkan homogen, sehingga pada hasilnya menyebabkan penurunan uap total atau negative deviation from Raoult's law. Terakhir yaitu kesimpulan, pada campuran biner THF plus asam asetat merupakan campuran sistem non-ideal. Oleh karena itu, perhitungan menggunakan metode seperti NTRL atau Uniquark diperlukan untuk menghitung aktivitas koefisien yang mencerminkan ketidakidealan tersebut. Sistem dianalisis bersifat non-ideal dan tidak mengikuti hukum Raoult secara presisi karena lemahnya ikatan antar molekul dan perbedaan polaritas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.